Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fadila Sagena, NIM 9414230667, jurusan Ilmu Ekonomi mata kuliah Ekonometrika. Dalam tugas video ini, saya akan mengelola data dan membuat kesimpulan. Tingkat pendapatan per kapita memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Artinya, semakin tinggi pendapatan per kapita suatu wilayah, semakin rendah tingkat kemiskinannya. Hal ini karena pendapatan per kapita yang tinggi menunjukkan bahwa rata-rata penduduk memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan. Artinya, semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka, semakin tinggi pula tingkat kemiskinan. Hal ini karena pengangguran menyebabkan hilangnya sumber pendapatan bagi individu yang pada gilirannya dapat membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tingkat pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Artinya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, semakin rendah tingkat kemiskinan. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi biasanya diiringi dengan peningkatan lapangan kerja, pendapatan, dan kesempatan bagi masyarakat. Tingkat rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Artinya, semakin tinggi rata-rata lama sekolah di suatu wilayah, semakin rendah tingkat kemiskinannya. Hal ini karena pendidikan memberikan individu keterampilan dan pengetahuan yang dapat meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi. Pertama, kita buka SPSS, lalu klik variable view, lalu di name kita tulis POV, TPK, TPT, PE, RLS. Habis itu kita ke label. Di sini POV itu adalah tingkat kemiskinan, lalu TPK itu tingkat pendapatan per kapita. TPT adalah tingkat pengangguran terbuka. PE adalah pertumbuhan ekonomi. RLS adalah rata-rata lama sekolah. Setelah itu kita ke data view, lalu kita ke Excel. Copy semua data, lalu tempel di SPSS, lalu ke analis, klik descriptive statistik, lalu ke descriptive, lalu pindahkan tingkat kemiskinan, terus klik OK, muncul seperti ini. Balik lagi ke analis, lalu klik non-parametric test, lalu legacy dialogs, lalu one sample, semuanya dipindahkan ke sebelah kanan. Terus OK, balik lagi ke analis, lalu regression, lalu linear, lalu tingkat kemiskinan dipindahkan ke dependent, dan tingkat pendapatan per kapita, tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, rata-rata lama sekolah dipindahkan ke independen, terus klik OK, muncul seperti ini. Satu, HO variabel tingkat kemiskinan berdistribusi normal. H1 variabel tingkat kemiskinan tidak berdistribusi normal. 2. Lambda 5%, 0,5. 3. Statistika uji menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. 4. Kriteria uji stabilitas dari hasil uji Kolmogorov atau lebih besar daripada lambda, maka HO diterima dan H1 ditolak. 5. Kesimpulan. Hasil dari variabel Y atau tingkat kemiskinan Kolmogorov-Smirnov
dan nilai 200 atau lebih besar dari lambda, sehingga itu ditentukan dari nilai X1 tingkat pendapatan terbuka, X2 tingkat pengangguran terbuka, X3 pertumbuhan ekonomi, X4 rata-rata lama sekolah, dan nilai positif. Maka nilai X1 sama dengan 144, X2 106, X3 354, X4 171. Naik mengikuti nilai Y, begitu juga dengan tingkat kemiskinan ikut naik.